Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan itu merupakan media bagi kita untuk kita bisa saling berinteraksi, bisa juga sebagai sosialisasi kita sebagai umat Islam, sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, yang semakin kokoh ke depannya. Semoga dengan cara membangun ukhuwah Islamiyah di situ kita bisa menjalin tali silaturahim yang semakin kuat, yang semakin kokoh ke depannya. Para sahabat-sahabat saya, topik yang akan saya bahas yaitu tentang al-mutakabbir. Ya. Jadi saat kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang al-mutakabbir. Al-mutakabbir adalah salah satu asmaul husna yang berarti maha agung atau maha tinggi. Jadi makna dari al-mutakabbir di situ maha agung atau maha tinggi. Dalam konteks asmaul husna di situ, al-mutakabbir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki keagungan dan kebesaran yang mutlak. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan yang mutlak. Ya. Jika manusia misalkan memiliki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan di seluruh alam semesta ini, di dunia dan juga di akhirat. Dan juga pada situ Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran yang mutlak. Artinya pada situ bahwasanya tidak ada yang bisa menandingi keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka itu makna dari al-mutakabbir, yaitu maha agung atau maha tinggi. Ya. Sifat ini hanya layak disandang oleh Allah dan tidak boleh dimiliki oleh makhluknya. Jadi sifat al-mutakabbir di sini ialah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dimiliki oleh makhluknya. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mutakabbir, yaitu maha agung atau maha tinggi. Memahami al-mutakabbir dalam asmaul husna di sini mengajarkan kita untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. Jadi kita bisa memahami tentang makna al-mutakabbir di situ, mengajarkan kepada kita khususnya kaum muslimin muslimat bahwasanya di situ kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena segala keagungan dan juga yang maha tinggi hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita sebagai manusia tidak boleh sombong dan kita harus rendah hati. Karena kebesaran dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Penjelasan mengenai al-mutakabbir di sini maka saya akan jelaskan lebih lanjut. Makna bahasa al-mutakabbir berasal dari akar kata kaburah yang berarti besar atau agung. Dalam konteks asmaul husna di situ al-mutakabbir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kebesaran dan keagungan yang mutlak, yang tidak tertandingi oleh siapapun.
Itu makna secara bahasa dan juga secara harfiah. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi, memahami lagi tentang makna al-mutakabbir di situ, bahwasanya makhluk ciptaan Allah itu tidak boleh menyombongkan diri, karena yang hanya maha agung dan hanya maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa tertandingi oleh siapapun, apalagi oleh makhluknya. Oleh sebab itu makna dari al-mutakabbir. Ya. Jadi kalau misalkan sifat sombong yang ada di dalam diri manusia, maka di situ tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai makhluknya yang memiliki rasa sombong. Nah, tidak boleh. Rasa sombong, sifat sombong tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disukai oleh manusia. Makanya kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka kita harus merendahkan diri, merendahkan hati juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hikmah mengimani al-mutakabbir di situ? Terdapat berbagai macam hikmah yang kita bisa dapatkan jikalau kita mempelajari dan juga mengimani al-mutakabbir. Hikmah mengimani al-mutakabbir. Poin yang pertama, menyadari bahwa kebesaran dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita belajar tentang al-mutakabbir, supaya kita mengakui dan juga menyadari bahwasanya keagungan dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga kita tidak boleh sombong dengan apapun yang kita miliki, baik itu harta, jabatan, ilmu atau keturunan. Jadi di situ kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri. Terlebih-lebih misalkan kita memiliki harta, kita memiliki jabatan, kita memiliki ilmu, kita memiliki keturunan yang baik misalkan, maka itu tidak boleh disombongkan. Karena kita belajar tentang al-mutakabbir di sini memberikan kesadaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hanya memiliki keagungan dan juga kebesarannya. Hikmah mengimani al-mutakabbir, poin yang kedua yaitu menumbuhkan rasa rendah hati. Kita belajar tentang al-mutakabbir di sini bahwasanya memberikan pelajaran kepada kita, kita seharusnya sebagai manusia merendahkan hati kita, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawadu di situ kita harus kedepankan, terlebih-lebih kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga berhadapan dengan manusia. Karena sikap tawadu di situ merendahkan diri, merendahkan hati kita, artinya apa? Di situ kita merasa tidak memiliki apa-apa. Sikap tawadu bisa menghindarkan diri dari perbuatan sombong. Dan sombong itu saya katakan tadi bahwa tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disukai oleh manusia. Hikmah mengimani al-mutakabbir, poin yang ketiga, menjadikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Ya. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita harus mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hanya memiliki sifat maha agung dan juga maha tinggi. Dengan cara seperti itu, mempelajari, mengimani dan juga mengamalkan hal-hal tersebut di dalam perbuatan-perbuatan kita, artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan juga maha agung, itu bisa menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya.
hikmah mengimani al-mutakabir yang keempat yaitu menghindari sifat-sifat tercela seperti sombong. Nah, dengan cara kita mempelajari al-mutakabbir, mengimani al-mutakabbir, maka kita bisa menghindari sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri seseorang ya. Kita kita kalau misalkan ada sifat-sifat yang tercela tersebut, seperti contohnya sifat sombong, maka kita bisa terhindar dari sifat-sifat tercela seperti sombong. Yang kedua, ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Nah, itu merasa kagum dengan diri sendiri akan melahirkan sifat-sifat yang akan menyombongkan diri. Ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Dan juga apa? Ria, artinya bersifat pamer. Pamer terhadap orang lain juga bisa menumbuhkan benih-benih yang bisa menyombongkan diri kita. Sebab itu maka tanamkan di dalam diri kita, tanamkan di dalam jiwa kita, raga kita, bahwasanya kita tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan juga maha besar. Ya. Maha tinggi dan juga maha agung. Sebab itu kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa memiliki apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam kehidupan. Ya. Ini adalah contoh di dalam kehidupan mengenai tentang al-mutakabbir. Contoh dalam kehidupan yaitu seseorang yang beriman kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa di situ? Mengimani al-mutakabbir akan selalu berusaha untuk menjauhi sifat sombong dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari jikalau kita mengimani al-mutakabbir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, maka itu bisa terhindar dari kita sifat-sifat sombong. Contoh dalam kehidupan kita yang kedua yaitu seorang pemimpin yang memahami al-mutakabbir akan selalu berusaha untuk adil dan tidak menindas bawahannya. Ini penting sekali sebagai seorang pemimpin di situ, maka seharusnya kalau misalkan kita sudah mengimani al-mutakabbir, maka seharusnya seorang pemimpin di situ harus adil dan harus bijaksana. Dan tidak boleh apa? Menindas bawahannya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada manusia. Setiap manusia itu memiliki hak, makanya tidak boleh menindas bawahannya. Dan itu termasuk kepada apa? Perilaku pemimpin. Kalau misalkan ada pemimpin yang menindas bawahannya, merupakan perilaku pemimpin yang tidak baik. Harus bisa belajar tentang al-mutakabbir dan juga mengimani al-mutakabbir tersebut. Contoh dalam kehidupan kita yang nomor 3, seorang pelajar yang memahami al-mutakabbir akan selalu berusaha untuk rendah hati dan menghormati guru-gurunya. Jadi kita belajar, seorang pelajar, seorang murid itu harus senantiasa selalu menghormati orang lain, terlebih-lebih gurunya. Kenapa bisa demikian? Karena sikap menghormati merupakan sikap tawadhu kita kepada seorang guru khususnya. Jikalau sudah baik sikap tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia, khususnya kepada guru-guru kita dan juga orang lain dan juga orang tua dan juga kerabat dan juga sebagainya, maka di situ kita sudah mengamalkan al-mutakabbir di dalam kehidupan kita. Dengan memahami makna al-mutakabbir di sini dan mengimaninya, seorang muslim diharapkan dapat menjauhi sifat sombong dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kita belajar tentang al-mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr
ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'min al muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Raja. Allah Subhanahu wa taala Maha Raja yang maha suci, yang maha damai, yang maha mengaruniakan keamanan, maha mengawasi, yang maha perkasa, yang maha kuasa, dan yang maha memiliki segala keagungan. Atau istilahnya di situ al-mutakabbir, ya, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifatnya, yaitu al-mutakabbir, yang maha agung atau yang maha tinggi. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.